5, 4, 3, 2, 1, 0. Morning everybody, how are you? In this happy Tuesday, all of the teacher will come to your house and also visit you at the home. So prepare yourself and keep spirit so that we meet you at home in happy smile. But before we begin our lesson, I think it's better for us to pray first, okay? So let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we want to begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Forgive our sin. Thank you God. Amen. So, do you still remember our tepuk PPK? Apakah kalian masih ingat tepuk PPK kita? Hari ini Miss Eka akan ingatkan ya. So everybody stand up. Tapi Miss Eka duduk aja. Anak-anak semua di rumah stand up ya. Okay, prepare yourself. Come on, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. One more time. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. I love baca. Wah, pasti rindu sekali kita semua ya untuk melakukan hal-hal tersebut di kelas. It's okay. Don't never forget about it. So practice it all the time in your house, okay? Tetap praktis di rumah supaya semangat belajarnya pun tetap membara seperti tepuk semangat kita. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran 4 dan 5 di tema 2 subtema 1. Jadi Miss Eka akan menggabungkan kedua pembelajaran ini jadi satu. So anak-anak pay attention, okay? Nah, materi kita hari ini masih tentang ciri-ciri benda. Kemudian juga kita akan memasuki perkalian. Nah, nanti Miss Eka akan mengadakan sebuah kita akan mengamati tentang ciri-ciri dan bentuk benda. Jadi anak-anak harus fokus terhadap video ini supaya nanti saat Missnya datang ke rumah kalian, kalian bisa mendengarkan dan memperhatikan Miss serta sudah memahami apa yang dimaksudkan Miss. Kemudian kita akan tetap melanjutkan materi perkalian ya sayang ya. Untuk anak-anak baik Miss yang sudah mengirimkan perkalian 1 sampai 5 sudah boleh melanjut perkalian 6 sampai 10. Nah, buat anak-anak Miss yang belum kirim, ayo dong kirim, Miss Eka masih tunggu supaya Miss Eka tahu anak-anak sudah sampai mana hafal kali-kalinya ya kan. Nah, jadi Miss kalau kamu yang sudah selesai sampai kali-kali 5, apakah harus menunggu sampai kali-kali 10? No. If you have remember or memorize about the multiplication of 6, kalau sudah finish yang perkalian 6, you can send your video to me. Okay? Terus kalau sudah misalnya sampai 7, it's okay. Jadi misalnya satu perkalian 1 hari juga boleh. Okay? Jadi Miss Eka masih tunggu. Nah, kita akan masuk ke materinya. Okay kids, now we enter the subtema 1, bermain di lingkungan 5, lesson 4. You can open your book page 28. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 28. Oke, nah di halaman 28 kita bisa lihat di situ ada lagu Berdayung yang semalam sudah kita nyanyikan. Nah, di pembelajaran pertama kita sudah mempelajari tentang panjang pendeknya nada, ya kan? Kita sudah mempelajari tentang panjang pendeknya dan nada. Miss Eka juga sudah tuliskan di papan tulis bagaimana cara mengetahui nada itu panjang atau pendek. Nah, mereka bisa dihitung dan diukur dari jumlah ketukannya.
Nah, yang semalam juga kita sudah mempelajari lembut dan kerasnya nada, ya kan? Untuk yang bergaris biru dinyanyikan dengan lembut, sementara untuk yang bergaris merah itu dinyanyikan dengan keras. Nah, nyanyikanlah kembali lagu Berdayung bersama temanmu. Sebelumnya berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Nah, kalau yang satu lingkaran itu yang dia jumlahnya 2 ketukan, yang setengah lingkaran itu jumlahnya adalah setengah ketukan atau 1 ketukan. Maaf ya, 1 ketukan anak-anak. Coba Miss nyanyikan ya. Lajulah perahuku, laju. Oke, di situ kita melihat ada nada atau not angka yang telah dituliskan. Nah, seperti yang Miss Eka bilang sebelumnya, ketika ada not angka lalu di belakangnya ada tanda titik, maka dia terhitung 2 ketukan. Jadi, ketika dia hanya not angka saja, tetapi tidak ada tanda titik di sebelahnya, maka dia terhitung 1 ketukan. Di situ kita bisa lihat mana yang dia ada 2 ketukan dan 1 ketukan. Di situ ada not 3 terus diikuti oleh tanda titik. Nah, di situ berarti kata lah itu adalah 2 ketukan, ya kan? Lalu ada not 2 di situ ada re ya. Di situ ada not 2, tidak ada tanda titiknya, berarti dia 1 ketukan saja. Bagaimana dengan ini? Lah perahuku. Nah, dia dinyanyikan pendek kan anak-anak? Berarti dia hanya sejumlah 1 ketukan, maka dia kita buat setengah lingkaran. Ya kan? Perahuku. Nah, perahuku. Panjang kan anak-anak? Kemudian ada tanda titik yang mengikuti angka 2, not 2 di situ, jadi dia 1 lingkaran atau artinya 2 ketuk. Sementara sisanya adalah setengah ketuk. Lalu ada laju, nah itu ada 2 ketukan, maka dia kita buat 1 lingkaran. Kemudian bagaimana yang terakhir itu? Yang terakhir pun ada setengah lingkaran, berarti dia hanya 1 ketukan saja. Nah, anak-anak boleh tuliskan ini nanti di rumah ya. Ayo, Miss Eka nyanyikan bait kedua. Meluncur di air biru. Nah, meluncur di air biru. Dari nyanyian saja kita bisa lihat bahwa nah itu ada tanda titik di sebelahnya menandakan dia 2 ketukan, maka kita buat lingkaran. Lalu lun, meluncur. Nah, di situ tidak ada nada panjang ya kan anak-anak. Jadi kedua not itu berjumlah setengah lingkaran. Nah, bagaimana dengan itu? Kenapa dia ada tanda titik di bawahnya, Miss? Itu menunjukkan bahwa dia nada rendah. Jadi dia tetap setengah lingkaran ya kan? Nah, begitu juga kata di, a, dan itu mereka setengah lingkaran. Bagaimana dengan ir? Nah, itu panjang ya nak, karena ada tanda titik yang mengikutinya. Lalu biru. Nah, bi di situ panjang atau pendek? Iya, benar, dia pendek. Lalu kata ru panjang karena ada tanda titik yang mengikutinya. Kemudian sisanya adalah nada pendek. Bisa ya anak-anak mengikuti panjang dan pendeknya nada berdasarkan ketukannya. Oke, lalu kita lanjut. Lajulah perahuku, laju. Nah, dari situ katalah panjang atau pendek? Iya, panjang, 2 ketukan. Karena ada tanda titik yang mengikutinya. Ya kan, kalau ju, kata ju di situ iya benar pendek karena dia tidak ada tanda titik yang mengikutinya. Begitu juga katalah
dan perahu. Itu juga pendek. Bagaimana dengan kata ku? Nah, ku ada tanda titik yang mengikuti not angkanya ya kan? Berarti iya benar lingkaran. Bagaimana dengan kata la? Itu nada pendek ya nak. Lalu ada kata ju. Nah itu panjang. Harus bisa ya anak-anak karena ini nanti akan masuk ke ujian SBK kita. Lalu yang terakhir, ke tempat yang aku tuju. Oke, kata ke itu adalah nada panjang, 2 ketukan. Lalu kata tempat yang a itu adalah semuanya mereka nada pendek, setengah lingkaran karena hanya 1 ketukan. Bagaimana dengan ku? Nah, itu juga 2 ketukan, jadi dia kita buat lingkaran ya, nak. Kata tu pun setengah lingkaran dan ju itu 1 lingkaran karena dia sejumlah 2 ketukan. So, don't forget kalau dia berjumlah 2 ketukan, setelah not angkanya biasanya diikuti oleh tanda titik, berarti itu jumlahnya 2 ketukan saja. Remember, okay? Alright anak-anak, jadi sekarang coba anak-anak buka bukunya halaman 29. Kita akan mempelajari sifat-sifat benda. Nah di situ ada berbagai macam alat. Nah Miss Eka sudah persiapkan alat Miss sendiri yang bisa kita temukan dengan mudah di rumah. Ya, yang pertama ada piring, kemudian Miss Eka punya mangkok nih 2 nih mangkok. Lalu ada water, so you can prepare like plate and also bowl. So I prepare 2 bowls and I have oil here. Miss Eka punya minyak nih di sini. Jadi ini ada minyak. Lalu I have glasses, one glass and also 2. So I have 2 glasses. And this is a milk. Ya, milk ya. I have some milk here. Jadi Miss punya milk. Harusnya pakai sirup, cuman karena Miss di rumah tidak punya sirup, jadi Miss pakai susu coklat. And I have water here. So, kita mau buat apa? Nah, sebelum Miss lakukan tuang-tuang apapun, coba kita lihat semua. Di sini ada minyak. Nah, bagaimanakah bentuk minyak ini, nak? Nah, bentuk minyak ini sesuai dengan wadahnya ya, seperti mangkok. Lalu selain itu Miss Eka di sini punya paku. Nih ada paku dan juga Miss Eka punya kancing sebagai gantinya kelereng. Miss Eka punya kancing ya di sini. Oke. Nah, kita akan perhatikan dulu bagaimanakah bentuk susu yang sedang Miss Eka aduk-aduk ini. Nah, susunya berbentuk seperti gelas tempatnya, ya kan, Nak? Nah, bagaimana dengan air ini? Dia juga mengikuti tempatnya, right? Lalu, bagaimana dengan bentuk minyaknya? Sama juga ya. Oke, sekarang Miss Eka punya paku. Ya, Miss Eka punya paku. Apa yang terjadi kalau paku ini Miss masukkan ke dalam mangkuk? Apakah berubah bentuknya? Coba anak-anak lihat. Berubah tidak bentuknya? No. It's still like a nail, right? Dia tetap seperti paku. Gimana kalau Miss Eka taruh di dalam piring? Apakah dia berubah menjadi piring? Coba lihat. No ya, dia akan tetap menjadi paku. Nah, sekarang bagaimana with this teeny tiny button? Gimana dengan kancing Miss yang kecil ini? Kalau dia Miss Eka masukkan ke gelas, apakah dia berubah jadi gelas? No, dia tetap menjadi kancing, ya kan? Nah, kalau Miss Eka letakkan kancingnya di dalam bowl, inside the bowl, jadi gimana? Dia tetap menjadi bowl, right? So it's still like this. Dia akan tetap pada bentuknya seperti semula. Meskipun dia Miss Eka taruh di mangkuk, di dalam gelas, di dalam piring, bahkan di atas meja sekalipun, dia akan tetap menjadi kancing. Bagaimana dengan water? So, now I'd like to pour the water in
on the plate. Jadi Miss Eka akan coba tuangkan airnya ke atas piring. Apakah dia masih berbentuk seperti ini? No. Dia ternyata berubah bentuk menjadi seperti piring. Wah, bisa seperti itu ya, Nak? Lalu kemudian coba Miss Eka tuang dia ke dalam mangkuk. Nah, ternyata setelah Miss Eka tuang ke dalam mangkuk, kok bentuknya berubah menjadi mangkuk? Wah, sudah mulai bisa kita pikirkan sifat air seperti apa, ya kan? Bagaimana sifat air? Oke, tuang lagi. Kita ganti. Now let's change the water into the oil. Sekarang Miss Eka akan rubah ke oil, ke dalam minyaknya. Bagaimana kalau minyak kita tuang ke atas piring? How is if I pour? Bagaimana kalau Miss Eka tuang ya? Sebentar. Ini agak-agak berair. Tadi karena baru kita tuang air, Miss Eka akan olah dulu. Nah, coba Miss Eka tuang ya. Sedikit-sedikit saja dulu. Miss Eka tuang minyaknya. Oke, let's see what happened. Apakah dia masih berbentuk mangkuk, Nak? Sepertinya tidak ya. Sepertinya dia mengikuti bentuk piringnya, bukan? Ya, dia mengikuti bentuk piringnya. Gimana kalau Miss Eka tuang ke mangkuk yang lain? Miss Eka tuang ke mangkuk yang lain. Oke, so it change its shape. Ternyata bentuknya tetap berubah seperti wadahnya. Sudah bisa disimpulkan anak-anak bagaimana sifatnya? Oke, kalau gitu Miss Eka ganti sekarang, sudah bukan minyak lagi. Gimana dengan susu Miss Eka ini ya? Sepertinya enak. Anak-anak suka susu tidak? Pasti suka ya. Oke, sekarang Miss Eka taruh di sini dulu supaya siapa tahu menghindari tumpah. Coba kita Miss Eka tuang sedikit demi sedikit ya. Miss Eka akan tuang susunya ke gelas yang lain. So, ini wadahnya berbeda ya, Nak. Yang satu lebih tinggi, yang satu lebih pendek. Coba Miss Eka tuang susu Miss ke gelas yang lain. Gimana? I will pour about 3 spoons of milk ya. 1 2 3. Miss Eka sudah tuang 3 sendok susu dan ternyata dia mengikuti wadahnya juga. Oke, Miss Eka coba tuang ke mangkuk yang lain. Bagaimana? Kurang banyak ya, coba Miss Eka tambahin. 1 2. Oke, ternyata dia mengikuti wadahnya. Nah, kira-kira sudahkah bisa kita mengambil kesimpulan? Sepertinya sudah ya. Kira-kira apa sih kesimpulannya? Nah, setelah Miss Eka tadi punya paku, ada milk, water, and oil here. Now, I had a plastic. Sekarang Miss Eka punya plastik. Kira-kira plastik ini akan Miss apakan ya? Coba, bagaimana kalau plastik ini Miss tiup? Can you see this? Kalian bisa lihat ini, plastiknya menggembung. Miss rasa anak-anak Miss di rumah juga pernah melakukan hal seperti ini. For example, you blow a balloon. Kamu meniup balon. Ya kan? Pasti di rumah pernah meniup balon. Oke, Miss ulangin lagi, Miss keluarin lagi. Shoot. Miss akan tiup lagi. I like to do this when I was a kid. Waktu Miss Eka jadi anak kecil, waktu Miss Eka masih kecil maksudnya, Miss
Miss Eka suka melakukan ini. Miss Eka tiup plastik atau sometimes I use the balloon, ya kan, plastik atau balon dan membuat dia menjadi gelembung seperti ini. Apa yang berada di dalam plastik ini? Nafas kita, Miss. Iya benar, nafas kita. Nafas kita itu apa, Nak? Udara. Jadi Miss Eka punya 3 benda. Di sini Miss Eka jadinya punya paku, I got a nail and also button. Miss punya paku dan juga kancing. Miss Eka punya plastik yang tadi sudah Miss tiup dan di dalamnya berisi angin. Dalamnya berisi angin ya, Nak, atau udara. Lalu Miss Eka punya oil, water, and also chocolate milk here. Nah, dari ketiga benda ini Miss Eka akan memberikan kesimpulan satu per satu. Jadi ada 3 jenis benda, sayang. Yang pertama ada yang namanya benda padat. Benda padat itu seperti apa? Benda padat itu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya meskipun dia dipindah kemanapun. Jadi walaupun Miss Eka taruh dia di dalam mangkuk yang berisi air, dia akan tetap menjadi paku, ya kan? Walaupun Miss Eka letakkan dia di atas meja, I put it on the table, it still come like this. Jadi bendanya tidak akan berubah walaupun diletakkan dimanapun. Bagaimana kalau benda padat itu? Kita bisa melihat wujudnya dan volume serta ukuran dan bentuknya tidak akan berubah meskipun diletakkan di mana saja. Nah, sementara susu, minyak, dan juga air itu adalah benda cair, sayang. Nanti benda cair ini akan berubah-ubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Dia juga memiliki berat atau massa ya, sayang. Dia punya berat. Masih banyak lagi contoh benda cair. Ada kecap, hand sanitizer. Nah, itu kan juga benda cair ya, Nak ya. Kemudian ada banyak lagi benda cair yang bisa kita temukan di rumah. Oke. Kemudian sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi kalau misalnya gimana kita bisa melihat udara, sayang? Udara tidak bisa kita lihat, tapi bentuknya kita bisa ubah-ubah. Contohnya kalau kita menghembuskan udara ke dalam balon berbentuk hati, maka ia akan mengikuti bentuk balon tersebut. Nah, jadi kalian juga sudah tahu ya. Jadi ada 3 jenis benda, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau benda padat, ingat ukurannya tidak pernah berubah. Ya, ukurannya tidak pernah berubah. Sementara benda cair dan benda gas, mereka akan berubah-ubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Jadi anak-anak boleh mengamati benda-benda tersebut di rumah supaya bisa paham dan semakin mengerti mengenai perbedaan antara ketiga jenis benda tersebut. Okay, I hope you all understand about this lesson and we are going to continue to the next. Bacalah teks percakapan berikut. Jadi anak-anak, kamu coba buka halaman 31, buku temanya di situ ada percakapan ya, biar Miss baca. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Jadi ibu menyuruh adik untuk menuangkan air tersebut. Nah, lalu adik menjawab, bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulan adik? Tanya ibu. Lalu adik berkata, air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sudah Miss Eka jelaskan juga di percobaan kita tadi bahwa air itu adalah benda cair yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya.
Now let's answer all the question. Katanya jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Oke, number 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Siapa yang bisa menjawab? Nah, bentuk air ketika dimasukkan di dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Maka bentuk air pun akan berubah seperti botol. Nah, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Maka bagaimana tadi, Nak? Iya, bentuk airnya pun akan seperti mangkuk. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Siapa yang bisa jawab? Benda ini banyak sekali di sekeliling kita. Contohnya seperti sirup, minyak goreng, madu, kecap, saus, dan air teh. Itu adalah benda yang sama sifatnya seperti air. Yang ketika wadahnya dipindahkan, maka ia juga akan merubah bentuk seperti dengan wadahnya. Okay, now it's time for multiplication. Nah, Miss Eka ada bola. Di setiap box, di setiap kotak ada 2 bola. Di situ ada 4 kotak yang berisi 2 bola. Kira-kira anak-anak tahu tidak membentuk kalimat matematikanya? Di situ ada 4 kotak yang isinya 2 bola. Berarti kita bisa membuat dalam bentuk penjumlahan seperti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, di situ 2-nya ada 4 kali. Maka kalau misalnya kita buat dalam bentuk perkalian, kira-kira bagaimana bentuknya? Karena 2-nya ada 4 kali, maka kita buatlah dia 4 dikali 2. Berapa hasilnya? Mari kita jumlahkan. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 8. Berarti 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Nah, ingat ya bahwa perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Di sini ada masing-masing kotak biru ada 4 buah cangkir anak-anak. Nah, ada 3 buah kotak yang isinya 4 buah cangkir. Maka dalam bentuk matematikanya ada 4 ditambah 4 ditambah 4. Berapa kali 4-nya? Ada 3 kali, ya kan? Ada 3 kali 4-nya. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. Nah, ayo siapa yang sudah hafal 3 kali 4 itu berapa? Nah, benar, 3 kali 4 itu adalah 12. Wah, anak Miss sudah pinter-pinter nih semua. Now I have candles. Ada lilin. Di situ ada 6 kotak dan masing-masing kotaknya berisi 3 buah lilin. Nah, berarti itu sama dengan berapa kalau dalam bentuk perkalian? Ya, 6 kali 3. Siapa yang sudah sampai perkalian 6 ya hafalannya? Siapa yang tahu 6 dikali 3? 6 multiple 3. 6 dikali 3 itu hasilnya adalah 18 or 18. Now I got the balls. Miss Eka punya bola. There are 5 balls in each boxes. Jadi setiap kotak ada 5 bola. Can you make into multiplication? Ya, ada 2 multiply 5. Maka hasilnya adalah 10. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Oke, ini ada bentuk soal cerita. Biar Miss Eka baca ya. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantung. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Jadi bagaimanakah bentuknya? Katanya anak-anak ada 4 kantong yang setiap kantongnya berisi 7. Nah, ayo kita buat kalimat matematikanya. Jadi ada 4 kantong dikali 7 buah kelereng. Jadi 4 dikali 7, ya kan? Katanya ada 4 kantong
yang berisi 7 kelereng. Maka hasilnya adalah 28. Kita sudah masuk perkalian 7 ya. Jadi anak-anak sudah bisa mengupgrade perkaliannya sampai perkalian 10. So that's all for our material today, and thank you so much for your attention. Don't forget untuk mengisi daftar hadir dengan cara mengetik nama kamu spasi hadir Miss di kolom komentar Miss Eka. Oke, untuk homeworknya nanti akan Miss ketik di grup WhatsApp. Thank you for today, kids.